Oke, kita lanjut lagi sampai pada pembuatan chip untuk prosesor. Yang pertama adalah bagaimana perancang menggunakan perangkat bantu AutoCAD atau Computer Aided Design untuk merancang chip. Yang kedua adalah bagaimana setiap lapisan dari sirkuit tadi dipindahkan ke dalam plat yang tidak tembus cahaya untuk diisi pola. Jadi semacam yang bikin lapisan ya. Contohnya kalau Pentium ada 20 lapis. Kemudian proses melelehkan silikon. Silikon itu seperti unsur-unsur yang ada di deret berkala. Jadi kalau dalam kodenya namanya Si ya, silikon. Dia sifatnya adalah semikonduktor. Jadi kalau disebut semikonduktor berarti dia punya sifat isolator dan sifat konduktor. Yang keempat adalah memotong lapis silikon tadi, kemudian dibikin tipis-tipis yang disebut dengan wafer. Kemudian langkah berikutnya adalah pakaian dari pekerjanya harus bebas debu. Kemudian menjaga ruangan tetap bersih. Kemudian yang ketujuh, menutupi permukaan silikon. Wafer diletakkan di ruangan beroksigen. Jadi yang jelas tidak boleh ada zat lain kecuali silikon gitu ya. Karena di sini harus dijaga bebas debu ya, bebas debu. Yang kedelapan adalah mengisi wafer dengan bahan yang tidak tahan sinar seperti klise pada ini ya. Kalau dulu fotografer klise hitam gitu. Membuat pola pada permukaan wafer. Kemudian mengebor wafer. Jadi wafer itu di sini membuat berapa itu? 1440 lubang kecil. Jadi wafer nanti karena di dalamnya akan dipasang ini nanti ya. Pasang transistor gitu. Nah ini. Melepaskan lapisan yang terkena cahaya pada wafer sehingga akan muncul 100 sampai 400 integrated. Nah, sorry ini tipe ya. Integrated circuit. Nah, yang disebut dengan IC. Jadi IC itu gabungan dari transistor, integrated circuit, rangkaian terpadu kalau di bahasa Indonesia kan, yang nantinya akan memberikan kinerja sama seperti kita mempunyai ratusan transistor pada komputer zaman dulu yang ukurannya sebesar lemari itu ya. Jadi waktu itu kan pasti awal-awal pakai tabung ya, pakai transistor. Sini udah diminiaturisasi, dikecilkan, dipadatkan jadi integrated circuit atau IC. Yang 12 menempatkan wafer, kemudian siap dipotong-potong untuk menjadi kepingan prosesor. Nah, di sini baru jadi prosesor gitu ya. Masih ada lanjutannya. Menempatkan kepingan prosesor. Setiap kepingan prosesor diletakkan pada perak berlapis dan ditempatkan pada tengah bingkai. Jadi bingkainya mah kayak plastik keras gitu ya, hat plastik. Dan dibungkus, diuji. Nah, nomor 16 ini paling ini ya, paling krusial nomor 16 ini menguji ini karena bentuknya mini jadi nggak kelihatan ya. Bisa jadi ada satu rangkaian yang salah. Ya, bisa batal semuanya itu. Uji panas, kemudian uji scanning. Ya. Kemudian membuat papan sirkuit. Ini baru dipasangkan dengan
body. Apa body, kan dikasih kaki-kaki itu ya. Kaki-kakinya kan terpisah itu. Nomor 20, memasang chip yang sudah siap. Jadi chip sini artinya IC ya, IC atau prosesor lah. Pada mainboard komputer. Jadi ada banyak banget ya, 20 tahap itu. Nah, ini saya baca lagi nanti kalau ini ya. Memori. Bagian berikutnya adalah memori. Nah, kita sebut di sini ada memori utama. Ya. Ada memori kedua ya, secondary storage ya. Sorry, salah ketik secondary ya, ini secondary. Secon E-nya hilang. Yang akan dibahas ini adalah memori utama, sedangkan memori yang lainnya secondary terlibat pada topik input output yang berikutnya, database ya, beda ini. Oke, kita lihat contoh RAM ya. Jadi RAM itu bentuknya seperti ini. Nanti ditempatkannya pada soket RAM ya, khusus ya. Jadi RAM itu adalah pertanyaan kedua setelah prosesor biasanya. Jadi komputernya apa? Core i3, Core i5. RAM-nya berapa? Nah, baru kedua gitu ya. Habis itu baru kalau laptop mungkin ukuran layar ya. Tapi ukuran layar mah nggak sebanyak ya segitulah ya, 12, 11,6, 13,3, 14, 15 gitu. Nah, kalau RAM itu biasanya kelipatan, jadi 1 giga, nggak ada 1 giga ya, 1 giga udah jarang. Awal-awal dulu ada. Berapa RAM-nya? 2 giga. Naik jadi 4. 4 jadi 8. Nah, boleh aja misalnya dibagi atas 2 slot misalnya. Slot 1 berapa? 4. Slot 2 8, bisa aja. Asal tipenya sama. Ya, jadi RAM-nya berapa? 12, boleh, bisa aja. Ya. Yang agak jarang itu yang ganjil gitu. 7 nggak ada 7 ya. Jenis memori utama ada 2, ada RAM, ada ROM. Jadi kita bahasnya ini yang apa kemarin tadi sebutnya apa tadi? Volatil ya, volatil. Jadi volatil itu kalau di matikan, nah ini aja ini. Jadi ada RAM, RAM itu sifatnya volatil ini. Artinya hanya bekerja menyimpan data pada saat ada listrik. Begitu komputer dimatikan, ya udah. Data yang tadi ada di RAM akan terhapus. Yang kedua ROM. Jadi ROM itu dari kata read only memory, sedangkan RAM adalah random access memory. Mana yang lebih sering dibahas? RAM. Ya. Kenapa RAM? Karena RAM itu wujudnya jelas fisik gitu ya. Kalau ROM nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Simpan ya RAM dan ROM. Jadi yang banyak dibahas itu yang RAM. Karena bisa ditambah, dikurang ya. Kalau ROM agak susah. Apa fungsinya? Pertama menyimpan program, aplikasi ya. Anda punya apa? Program yang kecil-kecil aja. MS Word misalnya, MS Word ketika dijalankan di aplikasi utamanya ada di hard disk ya, setelah diinstal di hard disk. Nah, ketika dibuka dia mampir dulu gitu ke RAM itu. Ya. Sama juga menyimpan data juga bisa ya. Terus selain menyimpan data, menyimpan OS-nya. Ya. Bagian tertentu dari sistem operasi disimpan secara permanen pada memori utama ROM. Ya, jadi kalau Anda buka BIOS ya, BIOS itu salah satunya bisa di sana ada ROM. Bagian lain yang disimpan dalam memori utama pada saat komputer mulai dijalankan ya. Jadi salah satu contoh ROM read only memory adalah yang ada di BIOS. Berfungsi sebagai penyangga atau buffer. Kebanyakan media penyimpan seperti hard disk, floppy disk memiliki kecepatan lebih kecil dari CPU. Nah, ini komputer lama. Kalau komputer sekarang mungkin kalau dulu kan RAM itu mahal ya. Jadi 1 giga aja udah keren gitu. 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang RAM-nya berapa? 8 giga. Nah, itu udah mantap gitu ya.
menyimpan gambar di layar ini juga salah satu bisa menggunakan memori RAM tadi. Main game, oh jelas main game ya. Main game malah ditambah lagi ya. Ada RAM, ada VGA memori. VGA memorinya berapa? Tergantung kebutuhan kartu grafisnya. Jadi kartu grafisnya merek apa misalnya ya, yang dipakai RTX seri apa gitu ya, nggak hafal saya angka-angkanya. Supaya bisa main game dengan resolusi tinggi dan frame per second-nya juga di atas berapa? 60 mungkin ya, di atas 60 ya, atau mungkin dan support resolusi sampai Full HD atau lebihnya atau lebih dari itu. Mungkin butuh VGA memorinya bisa 4 GB misalnya, jadi RAM-nya 8, VGA memorinya 4 GB gitu ya. Nah, itu gamer kelas menengah mungkin ya, belum atas, itu beda lagi nanti. Ada 4 bagian RAM. Pertama, input storage. Digunakan untuk menampung semua data input yang dimasukkan melalui output ya. Mesti Anda buka open file. Sementara tampung di situ. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Ketika Anda mau klik save, klik exit, nah itu ya. Itu program. Working menyimpan data. Ya, jadi ketika Anda ngetik dapat 2 baris, sebelum disimpan ke hard disk atau ke SSD shift gitu ya, maka itu masih mengambang dia ya. Makanya kalau listriknya mati, data Anda hilang gitu. Karena dia berada pada memori RAM gitu, RAM. Output digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data. Jadi kalau dulu itu ada print ya, ngeprint itu datanya disimpan dulu di RAM. Kalau printernya nggak punya memori yang cukup. Ya. Di output storage di sini contohnya ya Anda nyimpan data. Ngetik dokumen, simpan. Itu output storage. Terus jenis RAM. Nah, ini nanti diupdate ya, pasti diupdate ini. Ya, ada namanya Dynamic Random Access Memory, DRAM. Itu dipecah-pecah lagi ya. Terus masing-masing DRAM atau RAM itu pasti ada berapa kapasitasnya ya, pada kapasitasnya. Kemudian ada namanya seri. Ntar saya matikan dulu ini berisik. Seri itu misalnya PCI 133 kapasitas. Terus form factor itu ukurannya. Karena nanti, nah ini kayak gini. Ini ada yang panjang, ada yang pendek ya pasti ya. Sehingga nanti kapan Anda memilih RAM itu harus menyesuaikan dengan soketnya. Yang kedua, static random access memory. Nah, ini jenisnya ada static dynamic. Itu RAM ya, RAM. Kalau ROM ada namanya programmable read only memory. ROM yang dapat diprogram oleh programmer ya. Salah satunya menggunakan assembler ya, bahasa assembler. Kemudian EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Dapat diprogram juga dapat dihapus dengan menggunakan sinar ultraviolet yang berkekuatan tinggi ya. Saya belum pernah tahu ini EPROM, terus terang aja ya. Sinar ultraviolet yang kayak apa? Mungkin komputer khusus ya. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Ya, itu hampir sama dengan tadi ya. Flash Memory. Perpaduan antara ROM dan RAM. Memori ini tidak bersifat volatil, ya, sehingga dia dapat dipakai untuk diisi dihapus ya. Dihapus ya. Dulu waktu ini dibikin masih 1 GB ya. 1 GB. Sekarang flash disk itu ukurannya berapa ya? Sudah beragam. Nah, jadi flash memory itu ada beberapa contoh kan, ada SD card ya, SD card, ada micro SD gitu ya. Kalau sekarang micro SD itu dipakai di smartphone ya, smartphone. Jadi flash